Sebelum mulai cerita, silahkan tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar, biar saya tahu teman-teman berasal dari mana aja. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Dalam perjalanan dari Miami menuju Kepulauan Bermuda, penerbangan GA812 yang dioperasikan oleh maskapai ternama membawa 180 penumpang dan 10 awak pesawat. Langit cerah mengiringi perjalanan mereka, membuat suasana kabin penuh tawa dan percakapan ringan. Kapten Rahman, seorang pilot berpengalaman dan seorang muslim yang taat, memimpin penerbangan bersama kopilotnya, Alex. Namun, ketenangan itu berubah drastis ketika pesawat mendekati area segitiga Bermuda. Tiba-tiba, radar di kokpit menunjukkan gangguan aneh. Kompas pesawat berputar tak menentu, dan layar navigasi menampilkan lokasi yang tidak masuk akal. Suara statis memenuhi saluran komunikasi, memutuskan koneksi dengan menara kontrol. "Kapten, semua sistem navigasi offline," ujar Alex dengan nada panik. Rahman mencoba tetap tenang. "Tenang, Alex. Kita akan atasi ini." Namun, keanehan semakin menjadi. Langit berubah menjadi nuansa jingga keemasan, dan di luar jendela terlihat kapal-kapal kuno dari abad ke-18 terapung di permukaan laut. Salah satu penumpang yang memperhatikan ini mulai berteriak, "Kita berada di masa lampau." Desas-desus kepanikan mulai menyebar di kabin. Suasana semakin kacau ketika mesin pesawat tiba-tiba bergetar, seolah-olah terhenti di udara. Dalam kebingungan itu, Kapten Rahman mengangkat tangannya, meminta Alex untuk memegang kendali sementara. Rahman kemudian memejamkan mata, menarik napas panjang, dan mengumandangkan azan dengan suara lantang. Suara takbir dan lantunan azan itu perlahan-lahan menenangkan penumpang dan awak yang panik. Ajaibnya, langit mulai berubah. Warna jingga keemasan memudar, digantikan oleh langit biru yang kembali normal. Sistem navigasi kembali berfungsi, dan komunikasi dengan menara kontrol tersambung. "Kapten Rahman, kita kembali ke jalur," ujar Alex dengan napas lega. Namun, cobaan belum selesai. Ketika pesawat mulai stabil, dari kejauhan tampak pusaran air raksasa di tengah lautan, seolah-olah menunggu untuk menelan mereka. Pesawat tersedot perlahan ke arah pusaran tersebut. Mesin pesawat meraung, namun tidak mampu mengatasi daya tarik gravitasi yang kuat. "Kapten, kita tidak bisa keluar dari ini," teriak Alex dengan wajah pucat. Rahman sekali lagi mengambil kendali penuh. Dia memegang erat tuas kendali, lalu mengumandangkan azan sekali lagi. Suara azan menggema di seluruh kabin. Penumpang, meskipun ketakutan, mulai berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Saat kalimat terakhir azan selesai, pusaran air yang sebelumnya begitu kuat mulai mereda. Pesawat terasa seperti meluncur lembut, keluar dari daya tariknya. Langit kembali cerah, dan permukaan laut terlihat tenang. "Alhamdulillah," Rahman berbisik, penuh rasa syukur. Pesawat GA812 akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di bandara tujuan, meskipun terlambat beberapa jam. Para penumpang, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan, kini dipenuhi rasa syukur atas keselamatan mereka. Cerita tentang pengalaman ajaib itu segera menyebar luas. Kapten Rahman menjadi simbol keberanian dan keimanan, mengingatkan semua orang bahwa dalam situasi tersulit sekalipun, keajaiban selalu mungkin terjadi bagi mereka yang percaya dan berserah diri kepadanya. Setelah mendarat di Bandara Bermuda, para penumpang disambut oleh tim darurat yang sudah menunggu. Wajah-wajah yang semula dipenuhi kepanikan kini dihiasi dengan senyum lega dan air mata kebahagiaan. Para awak bandara, yang menerima laporan adanya gangguan pada penerbangan GA812, takjub melihat pesawat itu berhasil mendarat tanpa kerusakan. Namun, kejadian tersebut meninggalkan banyak pertanyaan. Wartawan dan petugas bandara segera mengepung Kapten Rahman dan para awaknya, bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di udara. Rahman hanya menjawab dengan sederhana, "Ada kekuatan yang lebih besar dari kita yang membawa kami pulang." Di sisi lain, penumpang mulai berbagi cerita satu sama lain. Salah satu penumpang bernama Clara, seorang jurnalis, mencatat pengalamannya dengan detail. "Saya melihat kapal-kapal kuno, seperti di zaman bajak laut. Itu nyata.
Saya pikir kita tidak akan kembali. Seorang anak kecil yang duduk bersama ibunya mendekati Kapten Rahman dengan mata berbinar. Terima kasih, Pak Pilot. Suara azan itu indah. Saya merasa tenang mendengarnya, katanya dengan polos. Rahman tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Kita semua hanya manusia. Nak, yang penting adalah kita percaya dan berdoa. Tak lama setelah kejadian itu, pihak maskapai bekerja sama dengan Badan Penerbangan Internasional untuk menyelidiki insiden tersebut. Kotak hitam pesawat diperiksa, tetapi data yang ditemukan justru menambah misteri. Selama 45 menit di udara, tidak ada catatan yang menunjukkan lokasi pasti pesawat. Semua data navigasi dan komunikasi terputus selama periode itu, seolah-olah pesawat menghilang dari dunia. Para ilmuwan berdebat tentang apa yang terjadi. Beberapa berspekulasi bahwa pesawat terjebak dalam anomali elektromagnetik yang sering dikaitkan dengan segitiga Bermuda. Namun, tidak ada penjelasan ilmiah yang cukup kuat untuk menjelaskan bagaimana mereka selamat dan kembali ke jalur penerbangan. Di tengah kebingungan itu, Rahman tetap rendah hati. Dia mengingatkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kita hanya bisa bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepada kita. Setelah kejadian tersebut, Kapten Rahman diundang ke berbagai acara untuk berbicara tentang pengalaman luar biasanya. Dalam sebuah wawancara di televisi, dia berkata, "Kejadian ini mengajarkan saya bahwa kekuatan doa sangat besar. Dalam situasi apapun, tetaplah tenang, percaya, dan jangan pernah berhenti berharap." Namun, kisah ini tidak hanya berdampak pada Rahman. Para penumpang juga membawa pulang pelajaran berharga. Clara, sang jurnalis, menulis sebuah artikel yang menggugah hati, berjudul "Di Antara Langit dan Laut, Keajaiban di Segitiga Bermuda." Artikel itu menjadi viral dan menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai kehidupan. Seorang pengusaha kaya yang berada di pesawat memutuskan untuk mendonasikan sebagian besar kekayaannya kepada organisasi amal. "Saya menyadari bahwa hidup ini singkat. Jika saya diberikan kesempatan kedua, saya ingin membuatnya berarti," katanya. Beberapa minggu setelah insiden tersebut, Rahman menerima surat dari seorang ilmuwan bernama Dr. Ethan Blake. Ethan mengklaim telah mempelajari anomali waktu di segitiga Bermuda selama bertahun-tahun. Dalam suratnya, dia menulis, "Kapten Rahman, saya percaya pesawat Anda telah melintasi lorong waktu yang hanya sedikit orang alami. Azan yang Anda kumandangkan mungkin memiliki resonansi tertentu yang memengaruhi medan energi di sekitar Anda." Rahman membaca surat itu dengan penuh perhatian, tetapi dia tidak ingin terjebak dalam teori yang terlalu rumit. Baginya, yang terpenting adalah mereka semua selamat. Dia membalas surat itu dengan singkat. "Terima kasih atas perhatian Anda, Dr. Ethan. Saya percaya keajaiban datang dari Allah, dan itu cukup bagi saya." Namun, cerita belum berakhir. Beberapa awak dan penumpang mulai melaporkan mimpi-mimpi aneh setelah kejadian itu. Dalam mimpi mereka kembali berada di pesawat, terbang melintasi langit jingga, melihat kapal-kapal kuno, dan mendengar suara pusaran air. Banyak dari mereka terbangun dengan rasa cemas, tetapi juga dengan keyakinan baru bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Kapten Rahman juga mengalami mimpi serupa. Dalam mimpinya, dia kembali berada di kokpit, menghadap ke lorong waktu yang berkilauan. Namun, kali ini dia mendengar suara yang menenangkan, "Tetaplah berserah diri. Perjalananmu belum selesai." Mimpi itu memberikan Rahman kekuatan baru untuk melanjutkan hidupnya sebagai pilot sekaligus seorang pembimbing bagi banyak orang. Dia percaya bahwa kejadian itu bukan hanya ujian, tetapi juga sebuah pesan untuk menghargai kehidupan dan selalu bersyukur atas segala nikmat. Penerbangan GA812 menjadi simbol harapan dan keajaiban. Banyak yang mengatakan bahwa perjalanan itu adalah pengingat bahwa manusia kecil di hadapan alam semesta, tetapi dengan keyakinan, doa, dan ketenangan, kita bisa mengatasi tantangan terbesar sekalipun. Setelah kejadian luar biasa yang menimpa penerbangan GA812, Kapten Rahman merasa hidupnya berubah. Bukan hanya dia, tetapi seluruh kru, penumpang,
Bahkan maskapai penerbangan tersebut terpengaruh oleh pengalaman yang tak terlupakan itu. Berita tentang insiden di segitiga Bermuda menjadi sorotan global, menarik perhatian ilmuwan, media, dan bahkan organisasi keagamaan. Namun, kisah ini ternyata belum selesai. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Kapten Rahman menerima undangan dari sebuah lembaga riset internasional yang fokus mempelajari anomali segitiga Bermuda. Mereka mengundang Rahman untuk berbagi detail tentang pengalamannya. Di Geneva, Rahman bertemu dengan para ilmuwan ternama dari seluruh dunia. Salah satu ilmuwan, Dr. Ethan Blake, ahli fisika kuantum yang sudah lama mempelajari fenomena aneh di segitiga Bermuda, menyambut Rahman dengan antusias. Kapten Rahman, cerita Anda adalah salah satu bukti nyata yang mendukung teori tentang lorong waktu di segitiga Bermuda, kata Dr. Blake sambil menunjuk peta elektronik besar yang menunjukkan area segitiga Bermuda. Teori. Rahman mengerutkan kening. Maaf, Dr. Blake, saya hanya seorang pilot. Saya tidak mengerti soal teori semacam itu. Dr. Blake tersenyum. Saya mengerti. Tapi izinkan saya menjelaskan. Ada kemungkinan Anda dan pesawat Anda melewati sebuah dimensi ruang waktu yang tumpang tindih. Itu menjelaskan mengapa Anda melihat kapal-kapal kuno dan langit yang berbeda. Rahman mendengarkan dengan saksama, tetapi dia menimpali dengan nada sederhana. Apapun yang terjadi, saya percaya azan yang saya kumandangkan memiliki peran penting. Saya yakin itu adalah kekuatan dari Allah yang menyelamatkan kami. Dr. Blake terdiam sejenak, lalu berkata, "Itu poin menarik, Kapten. Dalam ilmu fisika, suara memiliki frekuensi tertentu yang bisa memengaruhi lingkungan. Mungkin azan Anda menghasilkan resonansi yang memecah anomali tersebut." Percakapan itu berlanjut. Namun Rahman tetap rendah hati. Dia tahu bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari rencana besar yang tidak sepenuhnya bisa dipahami manusia. Setelah kembali dari Geneva, Rahman melanjutkan tugasnya sebagai pilot. Namun, kehidupan sehari-harinya tidak lagi sama. Banyak orang mendekatinya untuk meminta nasihat atau sekadar mendengar kisah ajaibnya. Dia mulai menerima undangan untuk berbicara di seminar keagamaan dan motivasi. Setiap kali, dia menyampaikan pesan yang sama. Dalam situasi tergelap, jangan pernah lupa untuk berdoa. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa penumpang dari penerbangan GA812 melaporkan bahwa mereka mengalami deja vu yang sangat nyata. Salah seorang penumpang, Clara, menghubungi Rahman untuk menceritakan pengalamannya. "Kapten, saya merasa seperti pernah berada di tempat yang sama sebelum penerbangan itu. Tapi yang aneh, saya tidak ingat kapan," katanya melalui telepon. Rahman terkejut karena dia sendiri mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya kembali ke kokpit GA812. Namun kali ini dengan sensasi yang lebih kuat seolah-olah dia benar-benar berada di sana. 6 bulan setelah insiden segitiga Bermuda, Rahman dijadwalkan memimpin penerbangan dari Dubai ke New York. Ini adalah salah satu rute yang paling ia nikmati. Cuaca cerah, dan semuanya berjalan normal, hingga pesawat mendekati area Atlantik Utara. Salah satu pramugari melapor ke kokpit bahwa beberapa penumpang mulai merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Rahman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Radar pesawat mulai menunjukkan gangguan ringan, mirip dengan yang dialaminya di segitiga Bermuda. "Kapten, ini tidak mungkin," kata Alex, kopilotnya, sambil menunjuk ke radar. "Kita tidak berada di dekat segitiga Bermuda, tapi sistem mulai menunjukkan anomali." Rahman mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia menenangkan kru dan meminta semua penumpang untuk tetap tenang. Namun, suasana di pesawat mulai berubah ketika awan tebal tiba-tiba muncul, menghalangi pandangan keluar. Cahaya aneh berwarna biru mulai terlihat, membentuk pola melingkar di sekitar pesawat. Rahman menyadari bahwa situasi ini mirip dengan yang dialaminya sebelumnya. Dia memutuskan untuk bertindak cepat. Dia meminta Alex untuk memegang kendali sementara, lalu memejamkan mata dan kembali mengumandangkan azan. Suara azan yang menggema di kabin membuat penumpang yang gelisah mulai tenang. Namun, kali ini lebih sulit. Pesawat mulai bergetar hebat, dan cahaya biru semakin mendekat.
Sistem pesawat hampir seluruhnya mati. Rahman terus mengumandangkan azan dengan penuh keikhlasan, berharap akan ada keajaiban yang datang seperti sebelumnya. Tiba-tiba, getaran berhenti. Cahaya biru menghilang, dan pesawat kembali stabil. Radar dan sistem navigasi kembali berfungsi, menunjukkan bahwa mereka masih berada di jalur menuju New York. Setelah penerbangan mendarat dengan selamat di New York, Rahman menyadari bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh alam atau bahkan kekuatan yang lebih besar. 2 kali ia mengalami peristiwa yang hampir sama, dan 2 kali pula doa menjadi penyelamat. Rahman menyimpulkan bahwa ujian ini adalah pengingat bagi dirinya dan seluruh manusia bahwa kita tidak boleh terlalu percaya diri dengan kemampuan teknologi atau logika manusia. Ada dimensi lain di luar kendali kita yang membutuhkan keyakinan dan keikhlasan. Bab baru dalam kehidupan Rahman. Kapten Rahman memutuskan untuk menulis sebuah buku berjudul Langit dan Lorong Waktu, Keajaiban dalam Penerbangan. Buku itu menjadi bestseller dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dalam buku itu, dia menceritakan bukan hanya pengalaman luar biasanya, tetapi juga pelajaran tentang keimanan, ketenangan dalam menghadapi krisis, dan pentingnya doa. Dia juga mendirikan sebuah yayasan bernama Wings of Hope, yang bertujuan untuk membantu keluarga korban kecelakaan penerbangan dan memberikan pelatihan manajemen krisis kepada para pilot dan kru. Pesawat G812 kini menjadi simbol keajaiban, dan kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi Kapten Rahman, apa yang terjadi adalah bukti bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang percaya dan berserah diri kepada Sang Pencipta.